puasa itu apa? Saya lagi tanya. Tak tahu masalah Ustaz. Lewat apa? Lewat pengantin lama beda. Pengantin baru atau yang belum pengantin. Nah, kalau belum pengantin. Ya. Oh ada pengantin lama, pengantin baru. Yang ini selawat belum pengantin lagi. Adakah? Sembarang yang penting selawat kepada Rasul. Dulu Ustaz, cari teksnya dulu Ustaz. Sekaligus share kepada saya screen juga tak kali. Nah, sambil dicari itu saya lihat masih banyak yang mana ya join pakai HP ya. Ya kalau sekali-sekali atau apa bolehlah. Tapi saya lihat ini satu semester ada yang HP terus bahkan mungkin ini dia ya. Padahal bagusnya kalau laptop dan seterusnya. Kemudian sudah dapat akhir, terus akhir sudah dapat belum? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Oke. Lewat apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nih. رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Inna Allah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi wad-dallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang mau? Siapa yang pertama kita akan dengarkan presentasinya atau kita tunjuk saja secara acak atau ada yang mau menawarkan diri? Mau duluan? Ya Aceh lebih menantang Ustaz. Mulai acak mulai menantang. Kalau saya kasih pindah di laptop ya. Dari kemarin saya kasih pindah di laptop. Entah mengapa yang pertama muncul ini Mappa Siluka. Nah, siapa itu Mappa Siluka? Kita buka. Oh, Hasan. Hasan Mappa Siluka. Iya. Nah, pasti nih. Tadi Hasan juga yang pertama datang tahu ah. Sebelum jam 4 berdua aja. Ya, tapi tidak ada setan yang ketiga. Siapa tahu ada merdodoaan. Iya, oke. Hasan, map kalau tidak salah itu Mapasi Luka itu adalah mau seperti kalau kita apa ya? Mapasi Karawa ya? Beda ya? Atau sama? Yes. Iya. Yang dulu, Mapasi Karawa itu bahasa apa? Bugis Ustaz. Bugis. Mapasi Luka bahasa apa? Bugis Ustaz. Cuma di lontarannya lah tentri tata dia Ustaz. Oke. Mapasi Luka. Oke. Ini diterima judulmu, Asam. Bukan Ustaz, karena yang kemarin ndak tahu yang diterima Ustaz, apa namanya itu? Yang tradisi Pandrebolo Ustaz, cuma dirubah lagi sama pembimbing, bukan tradisi, bukan juga living. Ndak tahu nanti apa jadinya. Perspektif ya. Yes. Pandangan, nilai-nilai.
tinjauan Al-Quran saja Ustaz di situ. Tinjauan Nah, Al-Quran. Oh ya, mau sama itu tinjauan dengan perspektif. Oh, ya. oke, oke. Oke. Tuh sampai prodi memang hanya meng-ACC judul, ya. Ya, walaupun memang harusnya dicoret, itu harus yang penting ada item yang bisa dibahas. Saya rasa pembimbing dan penguji tahu yang mana dicoret atau yang mana ditambahkan. Tak usah ganti SK. Nah, cukup nanti kalau proposal ada dirubah-rubah, nah itu diganti. Ya, sudah lagi proposal, mau lagi hasil, ada ternyata dirubah dan disepakati, nah lagi. Ingat ya, ada namanya pengesahan proposal seperti Sos Alimin. Nah, sudah proposal, pengesahan proposal. Cuma begitu sih, jangan sekedar pengesahan saja. Bagusnya kalau dibawa revisinya, dibawa coret-coretannya, kita bisa lihat apa yang Anda lakukan dahulu, apa yang telah Anda perbaiki sekarang. Oke, Mappa Siluka. Oke, siapa tahu ya, siapa tahu. Ya, bagus ini judul Anda dan belum dibahas, tidak apa-apa. Anda bisa berbagi sama teman Anda atau adik kelas Anda atau siapa ya. Yang penting jangan dulu kasih lari ke kampus lain dulu ini, ke UIN Alauddin saja ya. Nah, oke, jangan kasih lagi. Siapa tahu, terserah. Siapa tahu ada yang belum di sini. Siapa tahu memungkinkan, belum ada yang bahas dan sebagainya. Boleh, boleh ya. Oke, ingat, yang pertama ingat dulu harus ada daerahnya. Orang Bugis itu banyak sekali, Hasan. Sidrap, Bone, ya, Pangkep, Maros, Bulukumba lagi ada Bulukumba lagi ada Bugis, ya Tidak kan? ada Belum ini belum Pipinrang apa? Kenapa ini? Kenapa tidak ada lokasinya di sini? bonus Semua ini nutuh. di situ, ada bonus di situ. Mana laki cowok laki be, laki aliming, laki semua. Orang-orang beriman jika apa ada laki bone di sini. Mana bilang tuh sana bone? Orang laki mana Ini mana sama laki. Tidak ada kan? Oke, bone juga demo luas saya gitu. Ustaz, di HP saya. Oh di ini lain ditulis. Ya, ya. Di Bone juga itu luas sekali. Berapa kecamatan, berapa desa, berapa dusun. Ini tidak jelas kini Bone mana ini? Satu Bone mau diteliti nih. Atau di kampung Iya, saja saja. wilayah Nah, khusus. Cuma biasanya orang Bone sama rata mah begini Ustaz. iya sama rata tapi mungkin beda teknisnya. Iya Ustaz, Atau beda. memang atau memang satu Bone mau diteliti. Atau ya karena ini belum misalkan disertasi apalah kalau misalkan tidak bisa desa-desa itu terlalu kecil atau mau kecamatan terserah tapi apa alasannya atau cukup desa saja boleh juga. Nah, oke, kalau mau dikasih lengkap Pak Sanudin apa kira-kira judul lengkapnya di desa mana kecamatan apa di Kabupaten Bone coba Mappa Siluka terus. Mapasiluka Ustaz, dalam tradisi adat perkawinan orang Bugis Bone, wilayahnya di Talusiatinge, khususnya Talusiatinge Ustaz. Terus itu di nama desa ya atau kecamatan. Kecamatan itu Ustaz, cuma dua apa namanya kan banyak desanya Ustaz. Jadi kalau Iya, untuk cepet tahu sih. Kecamatan. Makanya terus kita di kecamatan. Terus settingnya apa? Ini tahu ki. Di sini saja di Makassar. Kalau Anda bilang Makassar, belum tentu yang dimasuk kota Makassar. Ya, ada namanya kecamatan. Atau kita Anda bilang Ujung Pandang, belum tentu kan? Siapa tahu itu kecamatan Ujung Pandang atau kecamatan Makassar. Itu, iya kan? Jadi kasih jelas ya, bagus. Kecamatannya Mappa Siluka. Ingat lagi, semua ini, jadi saya hanya bahas secara umum. Saya juga sudah baca secara umum. Ingat saja ini ya. Kalau yang sudah tadi saya tidak akan jelaskan lagi yang belum karena ini pertama ada beberapa poin harus dijelaskan. Kalau ada nanti mirip-mirip, tak usah saya jelaskan. Yaitu kalau ada istilah-istilah asing, oke sudah miring bagus. Kalau promosi itu bahkan lebih suka lagi ada di awal kata itu ada lontaranya, tulisan lontaranya. Ya kalau mau font lontara, cari-cari. Itu yang volunteer itu kalau nggak salah yang buat itu orang Belanda, ya bukan orang Makassar. Memang itu daerah Belanda, Leiden. Itu memang anu sekali itu. Bagus itu bahasa anunya. Oke. Lontara. Kalau nggak salah di laptop saya juga masih ada itu font lontara ya. Tak.
Oke, selanjutnya Mappa Siluka ini harus dilihat di kamus, betulkah begini tulisannya ya. Kalau ada istilah-istilah begini. Dan semua istilah itu harus Anda pastikan akurat karena ini adalah penulisan ilmiah. Oke, sejarah. Ada tidak Anda dapatkan sejak kerajaan apa, Belanda, Jepang, tahun, tahun abad berapa? Bagaimana Hasan? Ada yang Anda dapatkan? Tapi Ustaz tidak terdeteksi kalau masalah awal munculnya sama tahunnya Ustaz, selain. Oh, minimal misalkan orang-orang dulu itu misalkan tidak pakai tahun, pakai peristiwa misalkan. Iya kan? Ada Oh iya, namanya satu kemarin itu saya peristiwa. tanya Herlina. Kenapa namanya Herlina, Bu? Oh, anu itu hari. Ada itu peristiwa, ada itu Herlina ketika pergi ke Papua, Jayapura, jatuh ini tentara ini itu viral gitu hari. Makanya tahun itu adalah tahun kelahiran saya, lahirkah saya, Herlina ini namaku. Begitu. Oh, begitu, begitu. Ada itu begitu, ya. Sama Nabi kan tahun gajah. Jadi tahu gitu tahun berapa. Oke. Oke, ini sejarah perkembangan. Ah, ada tradisi nanti harus Anda calaca lagi. Ada itu tradisi, ya. Semua ini kalau ada judulmu bisa nanti minimal teori-teorinya ini Anda bisa gunakan ya. Cocok atau tidak atau minimal bisa masuk-masukkan atau minimal bisa bahan perbandingan atau pertimbangan atau saran untuk ke depannya. Apakah sempat disinggung promotor atau pengujinya? Nah, minimal Anda bisa mempertimbangkan dalam membuat proposal atau hasil. Sekarang kita banyak anu ini, banyak praktek dan langsung aplikasi. Misalkan, ya, ingat teori masuknya Islam di Sulawesi, ya. Nah, ada mengatakan dari Gajara tahun 6, tahun 8 dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya sih, kalau Anda dapat referensi yang diajarkan oleh Pak Kiai sama saya dan Anda dapat itu kitabnya, lontarannya atau buku-buku tuanya, kalau hemat saya ya, ini terserah Anda percaya atau tidak percayai, tapi kalau saya sebagai murid dan kepada Kiai, Pak Kiai, Guru tak, Masya Allah. Saya tidak bisa lagi mencari-cari, misalkan hadis sohi, hadis apa, apa dan sebagainya. Apalagi memang sudah terbukti, ya sudah terbukti. Ya. Misalkan ini, Sas Alimin, kalau ada diajarkan kisah sama Guru Tas Sanusi Baco, kira-kira Guru Tas Sanusi Baco, Sas Alimin. Nah, patul kita tidak ini. Misalkan ada beberapa hal diajarkan ke Guru Tas Sanusi Baco. Ada hadis nah sampaikan nggak? Kira-kira masih perlu tidak ku takhrij? Kulihat lagi betul tidak tah di Bukhari Muslim ini atau ada pendapat menurut Umar Guru Samsi Baco bilang begini, kira-kira saya bisa katakan anu itu hoax itu atau yang dikatakan itu sangat keliru atau bagaimana soal ini. Kalau ada sekali berbeliau ini misalkan. Nah, kalau ada apakah Anda masih mentakhrij? Bagaimana soal ini? Hmm. Kalau secara akademik sebenarnya Ustaz harus ditakhrij. Hmm. Oke. Terus Tapi kalau masalah tingkat kepercayaan sama yang menyampaikan kayaknya enggak usah Ustaz. Tidak usah. Oke. Makanya kalau mau begitu pertama-pertama saja ya takhrij. Nah, saya di awal-awal setiap ada disampaikan begitu-begitu, kita harus tahu nih atau kuteliti atau sengaja tidak sengaja ternyata saya dapat atau bahkan ada yang kucari di sini di Google atau di internet atau di perpustakaan lain kucari lain ku dapat atau memang ku dapat mentong yang kucari. Oh, ternyata terbukti. Nah, begini, coba. Kalau kita mau lihat cerita sejarah ya, yang beredar itu kan ada teori Gujarat, teori India, teori apa itu yang beredar di kitab-kitab masuknya Islam di Indonesia. Nah, saya akan sampaikan ya. Coba cari ini referensinya nih. Cari. Nah, ketika ketika Islam masuk di Mekah, ya, oke, dikatakan itu berapa 13 tahun sebelum hijrah kan? 13 tahun sebelum hijrah. Tidak lama kemudian, ketika Nabi sudah dilantik, Mekah, Madinah sudah beredar ini, daerah Nusantara kita ini, terutama daerah Sulawesi, ya, Masya Allah.
ya, percaya atau tidak percaya, menurut beliau itu sudah ada penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga saya tidak tidak apa ya, tidak kaget itu kalau Indonesia Islamnya terbanyak, tidak kaget, tidak kaget. Tidak kaget juga. Anda pernah dengar ada yang pernah saya ajar ad-dakhil di sini. Atau dulu pernah saya sampaikan di video, ada juga biasa tidak sempat sampaikan ad-dakhil. Ada itu di YouTube sudah 10 tahun kurang lebih beredar. Namanya Ustaz Fahmi. Itu membuat teori Borobudur itu sama dengan kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada bukunya, ada juga CD-nya. Bahkan itu hari masih CD, sekarang ada ternyata di YouTube. Beberapa hari yang lalu sempat saya cari ulang, ternyata banyak ternyata. Gitu. Ada yang pernah baca itu referensi atau lihat itu video? Jadi kalau beli Anda bukunya, ada itu biasa include di dalamnya CD. Dulu masih CD, sekarang ada di YouTube ternyata. Anda ada yang pernah tahu? Nggak ada yang pernah. dengar Ustaz. Nggak ada yang pernah dengar. Cuma oke. Kalau kami di Suludin sempat menjelaskan ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga. Itu teorinya Borobudur, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Itu bisa benar, bisa tidak. Ya, tergantung perspektif Anda dan seterusnya. Intinya Indonesia itu Masya Allah. Ya, tidak bisa kita pandang enteng Indonesia ini. Tidak bisa kita pandang enteng. Ya, keturunan-keturunan Nabi selain Nabi Adam, Nabi Muhammad, banyak keturunan-keturunan Nabi di Indonesia, termasuk yang katakan tadi ini. Saya kasihkan satu nama. Namanya itu Syekh Maimunah. Nah, ini salah satu pengajar Islam di Sulawesi. Tetapi singkat cerita, seperti saya Yusuf, ya kan, di Sulawesi, kemudian berhijrah ke Banten, ke Topkhon, ke Afrika dan sebagainya. Ini juga karena ada alasan sangat sensitif itu hari, dia pergi berdakwah lagi kembali ke Sumatera. Makanya Aceh itu digelar sebagai apa? Apa Aceh? Serambi Mekah. Iya, dari Sumatera itu dan kawan-kawan. Dan ternyata kembali lagi Sulawesi diajarkan oleh cucu-cucu yang saya sebutkan tadi itu. Coba kita dengar. Datuk Patimang, Datuk Ribandang. Kenapa pakai Datuk? Itu semua asalnya dari Sumatera. Ini lagi cucu-cucunya yang akan menjelaskan dan mengajarkan kembali itu. Jadi tidak bisa dipandang enteng juga orang Sumatera juga. Sumatera dengan Sulawesi banyak kaitannya. Ya, dan Indonesia lah secara umum ya. Oke, ada teori-teori begitu. Oke, ini misalkan sejarahnya Mappa Siluka ya. Oke. Coba lihat. Nanti Anda harus lihat. Ini sejarah. Kalaupun tidak tahu tahunnya, ada sebelum Islam, minimal teori yang umum saja itu ya. Ada kan Hindu dulu masuk, ateis dulu, baru Hindu, agama Buddha masuk, kemudian agama Islam masuk, baru agama Kristen masuk. Oke. Agama Islam. Oke. Sudah ada nuansa Islaminya, nilai-nilainya. Oke. Kira-kira ini tradisi ada memang dulu sebelum Islam masuk, atau nanti ulama-ulama kita, pandrita kita, syekh-syekh, oke, para kiai yang membuat tradisi begini loh, ya. Contoh, saya bawa contoh. Kalau Anda lihat tradisi-tradisi ada orang meninggal 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, 1000 hari atau haul 1 tahun, itu sebelum Islam yang formal ini, sebelum ini ada, itu sudah ada tradisi memang, betul, di di agama-agama Hindu Buddha itu sudah ada. Maka kalau ada penelitian bahwa jangan bid'ah itu menyerupai agama Hindu Buddha. Iya, cikal bakalnya betul. Sebelum Islam datang ada memang itu Hindu Buddha. Ya kan? Sebelum Islam datang kan ada Majapahit, Sriwijaya. Bukan Islam itu. Oke kan? Terus. Diislamisasi. Daripada 3 hari, 7 hari, 40 hari, sembarang dibikin, tetap mengikuti Hindu Buddha atau apa yang di situ, ajaran Hindu Buddha, lebih baik kita Islamisasi. Oh, dirubah. Ternyata acara
tradisi pembiasaan ceramah taksiyah itu betul ada sebelum. Nah, ini. Datanya apa? Bla 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 bla. Oke. Coba ini Hasanuddin. Pertanyaan saya satu. Maaf, tradisi yang Anda akan teliti ini ada sebelum Islam datang atau baru berkembang ketika atau baru diciptakan, baru dibuat ketika Islam datang? Anda dapat referensi atau dapat perkiraan? Silakan. Kalau saya usaskan yang beginian dilakukan sama turun-temurun sama nenek moyang Ustaz. Yang kemarin ini yang kakek saya yang umur 105 tahun kalau naturalisasi baru meninggal, dia yang sampaikan sama saya, bahkan diajarkan begini-begini. Kalau masalah Cara-caranya dia dan lebih titik-titiknya kan? Oh iya. Apa itu dibaca dengan titik-titik mana di tubuh yang dipersentuhkan, begitu? Ah, oke. Bagus. Bagus Mi. Terima itu ilmu. Saya juga alhamdulillah dapat ilmu-ilmu begitu juga. Ah, bagus. Bagus. Kalau ada ilmu-ilmu begitu, ambil saja. Apalagi dari sumbernya bagus, terpercaya, baca begini dan sebagainya. Bahkan yang ini banyak versi memang ini. Orang bilang begini, tapi versi yang paling saya ikuti tentunya bukan hanya sekedar tetangga saya yang bilang begitu atau apa. Versi yang saya ikuti ya versinya Pak Kiai. Oke, lanjut. Ini ya. Oh, ada begitu. Tapi tidak disampaikan kapan ya, sudah lama. yes, Sudah lama. Sudah itu lama. yang kalau ditanya. Oke. Makanya ketika Anda membuat bab 2, siapa tahu memungkinkan ada sejarah di situ. Sejarah di situ mengidentifikasi kira-kira kapan, ya. Ketika Anda wawancarai, mungkin orang yang wawancarai Anda tidak tahu, tidak tahu. Tetapi siapa tahu ada artikel-artikel, ada jurnal, skripsi sampai disertasi yang sudah membahas yang mirip tentang ini atau tradisi secara umum ternyata menyinggung. Ternyata, oh ini termasuk tradisi-tradisi yang baru. Oh iya kan, siapa tahu ada penelitian, dia singgung, dia bagi, ada tradisi yang muncul sebelum Islam datang, pra-Islam, ada juga tradisi yang baru-baru dilakukan itu. Ya, seperti ini. Tadi kalau kematian itu tadi saya katakan itu pra-Islam itu. Ada juga tradisi begini. Oh ternyata diantaranya disebutkan, oh termasuk tradisi begini. Misalkan. Itu. Makanya pentingnya itu bacaan-bacaan dan seterusnya. Etikanya sih sebenarnya kalau itu Anda meneliti, ingat ya, Anda baca buku. Kita kan diajar di pondok ketika sebelum baca kitab. Apa itu biasa diajarkan sebelum baca kitab itu, Hasan? Sebelum baca kitab gitu. Biasa Anda dengar, qolal musannifu. Apa lagi itu? Sambung, tahu aja sambungan. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Biasa didengar begitu atau tidak pernah bilang begitu? Pernah. Apa artinya? Mau membaca kita orang dibaca ini artinya didoakan nih, dikirimkan Al-Fatihah. Ini etika dan adab seorang pelajar yang tidak pernah ketemu dengan Pengadarannya. apa? Apa? Kenapa Hasan? Pengadarannya. Iya, etika Anda, adab Anda itu ya supaya istilahnya barakah kita. Nubaca buku Imam Bukhari, nubaca kitab At-Tabari, nubaca buku ini dan sebagainya. Ya kan? Kita sudah dikasihkan ketika bukan hanya kita baca kitab gondol dipakai begitu atau hanya di pesantren keluar di pesantren lupa itu ajarannya kiai kita, tidak. Tetap kita baca, mau baca buku, ya kalaupun misalkan non muslim ya kita doakanlah siapa tahu apakah dan sebagainya, ya sesuai dengan porsi Islam lagi, doanya lebih dalam lagi. Nah itu semoga bermanfaat fid dharaini amin ya rabbal alamin. Itu bas ini kan kirimkan Al-Fatihah, setelahnya supaya barakah itu ini juga. Oke, Anda baca-baca ini supaya berkah berkah. Oke, baca itu sejarah-sejarahnya, tulis. Oke ya, kalau Anda dapatkan ya. Tapi kalau tidak, oke, cukup referensi Anda. Jadi ingat, apa yang Anda wawancarai tidak didapat, siapa tahu Anda punya analisis bacaan. Bisa itu. Makanya di bab 4 itu memang rata-rata adalah berisi tentang wawancara kalau Anda kajian lapangan,
hasilnya apa, tetapi ada mungkin analisis Anda, bacaan Anda, atau yang bisa mendukung, menguatkan atau melemahkan. Ya, dikatakan, oh ini baru-baru ada ini, Mak. Nah bilang itu nenek-nenek kakapang, ini mungkin kurang lebih waktuku kecil dimulai. Oh berarti kapan? Oh kurang lebih 50-70 tahun yang lalu. Tetapi Anda mendapatkan data yang lebih akurat dan ada beberapa buku. Tidak, sudah lama ini. Masih ada Sultan Hasanuddin. Bukan hanya zamannya Hasanuddin ini. Hasanuddin 77 Bone, bukan. Hasanuddin Pasca, bukan. Dulu pada zaman Sultan Hasanuddin Arupalaka sudah ada yang begini. Nah, oh ternyata lebih terbukti lagi. Ah, begitu ya. Jadi betul-betul ini sejarah. Ingat baik-baik bagaimana teori-teorinya dan periodisasinya. Oke, kita lihat lagi. Ruang lingkup. Dan Anda bicara tentang ruang lingkup ya. Nah, kenapa ruang lingkupnya? Apa yang Anda akan bahas ini? Apa? Ya, oke, apa? Praktek-praktek secara umumnya defenestasi yang penting dan ruang lingkup. Oke, ruang lingkupnya bagusnya betul kalau ada menunya. Oke, ini secara teknisnya ya. Bisa juga rumusan masalahnya, ya. Apa yang akan Anda kaji? Oke, ini juga sudah masuk ya ruang lingkup yang anu ini, teknisnya ini. Adapun sentuhan yang dimasuk, oke, menyentuh ubun-ubun. Maknanya agar suami tidak pandang rendah dan diremehkan oleh istri, ubung-ubung. Ingat, ada itu kan filosofinya. Hasanuddin, apa itu hubungannya itu ubun-ubun dengan apa ini? Diremehkan. Bisa tidak Anda analisis itu? Ini hanya satu contoh ini. Yang lain bisa bantu atau bisa bercerita. Kenapa itu? Apa hubungannya itu ubung-ubung? Coba misalkan, ini namanya istilahnya dulu kalau pada zaman Nabi itu tafaul. Dikasih lidah seorang bayi dengan kurma. Apa kata Rasul? Supaya lidahnya ini manis ucapannya seperti kurma. Nah, itu kan ada tafaulnya. Oh iya iya iya. Mulut ucapan kan mulut kasih masuk masuk di lidah supaya ini lidahnya yang nanti bercakap, berucap, berbicara dikasih masuk buah-buahan yang manis supaya ini juga lidah sudah terbiasa merasakan dan mengucapkan yang manis. Oh, itu kan hubungannya. Oh, supaya berucap nanti manis-manis, lembut-lembut gitu. Kalau ubung-ubung apakah meremehkan istri? Apa hubungannya itu, Hasanuddin? Hubung-hubung dengan meremehkan istri. Apa itu anunya itu? Kita sebagai orang akademik harus mengetahui benang merahnya. Bukan sekedar cocok-cocok logi atau mengutip-mengutip. Ya, dalam peneliti, calon peneliti, Anda harus lihat apa kira-kira ini anunya. Jangan telah mentah-mentah ini. Nah, mahasiswa, dan apalagi sudah S2, mahasiswa double mini apa berarti harus mengunyahnya bagus. Tidak sembarang langsung ditelan atau sembarang langsung dimuntahkan. Apa hubungannya? Hasan, hubung-hubung dengan meremehkan istri. Apa hubungannya itu? Coba. Kalau yang sudah saya baca di lontarannya Ustaz itu sebenarnya bagian ubung-ubung itu isyaratnya Ustaz, tapi yang secara keseluruhan itu kepalanya Ustaz. Ya. Apa Tapi hubungannya Romo? Apa hubungannya itu? Kepala dengan diremehkan. Apa hubungannya itu? kalau yang saya pahami dari pembacaan saya Ustaz, itu orang kan apapun yang apa namanya yang semua anggota seluruh badannya itu yang paling dimahkotahkan itu kan adalah kepala Ustaz. Artinya sesuatu yang paling sensitif ketika dicaci maki dan lain sebagainya, bahkan dipukul dan lain sebagainya Oh itu ketika pipi. anggota Itu pipi kalau Bugis Makassar itu tampiling itu. Ah, mati mah itu kalau tampiling ah. Pipi ini hubung-hubung lagi nih lebih sensitif lagi. Ah, hubung-hubung itu tampiling tidak ada kalau berkelahi orang. Coba lihat mata hubung-hubung. Oke, anggota tubuh ini ya kan ada atas,
bahwa ada, oke, Anda bilang kepala. Ini betul kepala yang mulia. Tapi kenapa bukan yang ini. Coba lihat. Anda sendiri menulis tidak dipandang rendah, berarti tidak rendah. Apa ketunya tidak rendah? Berarti tinggi. Tubuh kita yang paling tinggi adalah kepala. Oke? Coba lihat, ubung-ubung, dagu, yang mana lebih tinggi? Pipi, tengah-tengah. Berarti betul, ini ubung-ubung yang tinggi. Itu, Anda sendiri bilang betul, itu betul tanda tidak dipandang rendah. Tidak pandang rendah, ingat Ki, tidak rendah, berarti tinggi. Berarti tidak diremehkan. Kalau di kaki rendah, berarti diremehkan. Di tinggi, berarti dimuliakan. Di sini kan. Berarti ubung-ubung yang tinggi-tinggi. Belum lagi aspek spiritualnya itu ya, baru aspek filosofi dan makna-makna begitunya. Tafaulnya begitu. Ya, paham? Ubung-ubung, yang tinggi. Kepala itu tinggi di antara tangan, kepala itu yang paling tinggi daripada lutut, betis dan sebagainya. Dan ubun-ubun juga ini coba lihat kepala. Ini kan paling tinggi. Ini rambut. Sudah. Rambut kenapa bukan rambut? Rambut bisa dibotak, bisa dihilangkan, tapi ubun-ubun tidak bisa dihilangkan. Ya, kenapa bukan ini? Ini kan masih ubun yang lebih tinggi semua daripada ini semua. Ya, gitu. Begitu filosofinya, paham begitu. Ini hanya berikan contoh. Ya, besok-besok Anda pundak apa, mendatangkan rezeki. Apa ini pundak ibarat gunung? Apa ini kau itu bahasamu ibarat gunung? Kenapa pundak itu gunung? Ibarat gunung. Bilang kau lagi ibarat gunung lagi. Ustaz, ini kalau wilayah khususnya nanti saya hadapkan sama kita, Ustaz. Jangan di Oh, sini. jangan jadi dibahas. Oh ya nanti pada. Oke, ini Ini contoh-contohnya. Oke, bagian-bagian poin anunya yang Ustaz, keempat lagi. yang lebih universal. Fenomenanya. Oh begitu. Fenomenanya. Pada prosesi kerap kekali fenomenanya. Fenomenanya itu langsung ada data-data Anda. Pernah Ki hadiri beginian, Hasanuddin? Lihat di mata kepala Anda. Pernah? Saya sendiri Ustaz, yang langsung. Cuma saya ambil dampingan yang sudah menikah Ustaz, karena kami pernah Oh iya, kayak iya, iya. posting Oke. itu. Sebelumnya juga. Sebelumnya itu Anda pernah lihat. Sebelum Anda terima ini, Anda terlihat. Anda Iya, dapat. alhamdulillah selalu Biasa memang. lihat. Oke. Itu fenomenanya. Berawal Anda pernah begini. Anda bahkan dapat ilmunya sendiri langsung dan sudah praktekkan. Dapat juga amplop itu. Kalau orang dikasih begitu. Ustaz, karena waktu saya ikut, bukan saya yang dikasih, kan dikasih ikut saja. Oh Tapi gitu kalau dan seterusnya. Bahkan itu fenomenanya itu dikasih iku-iku itu. Tulis itu perkawinan. Kasih iku-iku. Tunggu dulu. Tadi ada perkawinan ya. Ada perkawinan pernikahan. Perasaan itu harus saya bahas. Ingat konsisten itu gunakan. Pernikahan kah atau perkawinan kah? Ya. Ada orang yang membedakan, ada juga perkawinan dan pernikahan itu ada orang menyamakan. Saya di awal-awal itu pernah saya jelaskan ini, ya. Itu perkawinan kasih konsisten nanti. Istilahnya apapun nanti istilah yang Anda kutip, Anda atau kata lain sesuai dengan tema Anda ke depan, Anda harus. Jadi fenomenanya itu bukan hanya kerap. Apa pengalaman Anda terhadap itu? Ada kemarin baru-baru hari Jumat dia bahas itu tentang hypnobirthing. Ini dokter Hadi. Di Rumah Sakit Khadijah itu yang dekat Karbosi dengan intervensinya itu melalui mendengarkan murattal Al-Quran. Dia bilang, kenapa tiba-tiba anu melahirkan Anda ke haji ini? Kau belum menikah, belum melahirkan. Iya kan? Ustaz, waktu saya dampingi ada itu sepupu katanya melihat itu begini. Oh, ternyata bidannya ini begini. Ketika sambil dia kasih lahirkan ini di bidang atau dokternya didampingi itu di ruangan itu penuh dengan ucapan-ucapan murattal Al-Quran dan sebagainya. Berapa saya lihat kan di kampung di mana maksudnya tidak ada saya lihat begitu. Berawal dari situ Ustaz, apalagi mendengarkan Al-Quran saya sebagai jurusan Al-Quran. Oh begitu. Itu berawal dari pengalaman-pengalaman begitu empiris ya, empiris. Fenomena itu banyak kalau empiris ya, kecuali Anda tidak pernah merasakan, hanya sekedar minimal fenomena yang Anda dapat itu bacaan, Anda baca artikel tentang ini ternyata dibahas secara singkat tradisi ini, tetapi mungkin cuma satu paragraf, Anda penasaran, Anda membuat penelitian. Itu misalahnya itu. Itu misalahnya dalam sebuah kajian. Ya kan?
ada misalkan penelitian tentang A, tapi dia singgung juga tentang B, tetapi cuma satu paragraf atau satu baris, satu kalimat, ya kan? Ini dia jelaskan ini apa dan sebagainya. Tapi menarik ini saya rasa ini ya, dan ini juga terjadi berawal dari situ bacaan, boleh. Belajar dari pengalaman, interaksi atau dan seterusnya. Itu fenomena. Oke, selanjutnya apa poin kelima ini? Dan tulis kebilangan arti makna sama. Apa ini yang poin kelima? Kita lihat lagi nih. Apalagi itu poin kelima? Apa itu poin kelima? Apa itu poin kelima, Hasan? Tentang apa? Poin keempat fenomena. Tentang apa Aliming? Lupa. Apa lagi tuh? Anu Ustaz, Pendalam pendalaman istilah Al-Quran al-Qaeda. Apa? Coba Uswah sendiri kenapa? yang Anu dari Ustaz, Quran sama Ustaz, Ya, ya. sama the Sama Quran. the living Quran. Oh, Living the iya, Quran. iya, iya. Living atau the living? Ya, ya. Oke, saya mau dengar dulu. Siapa lagi kemarin? Cewek kalau ndak salah itu yang menjelaskan living dan the living. Siapa lagi kemarin itu? Saya Ustaz. Jelaskan dulu Rahayu. Saya mau dengar. Walaupun saya juga pernah diskusi sama Ustaz Musin, saya mau dengar apa pemahaman Anda. Jauh bertahun-tahun yang lalu kita bahas sama Ustaz Sodik sama apa itu living, the living Quran dengan living the Quran. Saya mau dengar dulu dari makalah Rahayu. Yang Anda baca makalah tak bila. Coba intinya apa itu? Apa bedanya itu? Coba. Kalau living the Quran Ustaz, jenis penelitian yang lebih ke arah dakwah. Dakwah. Terus? Kemudian living the Quran juga atau yang disebut dengan Ihya Al-Quran, ada proses budidaya atau proses menghidupkan Al-Quran. Kalau the living Quran itu Al-Quran yang hidup, di mana the living Quran ini lebih melihat pada fenomena. Di mana the living Quran ini ada sebuah fenomena, di mana fenomena tersebut sudah ada landasan ayat atau cantolan ayat di dalamnya, Ustaz. Ini yang disebut dengan the living. Kalau living the Quran tidak ada. Living the Quran belum ada, Ustaz. Kalau dari penjelasannya kemarin Ustaz Musin, Ustaz, living the Quran lebih kepada penelitiannya, di mana peneliti sendiri itu membawa ayat-ayat pada masyarakat, kemudian peneliti dan masyarakat saling bersinergi untuk menghidupkan ayat tersebut, Ustaz. Kalau tidak salah. Oke. Ada contohnya? Kalau the living dengan living the, the living dengan living the. Kalau living the Quran, contohnya seperti yang disampaikan Ustaz Musin pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, itu seperti peneliti seperti yang ini masyarakat di Antang yang dekat dengan sampah, di mana kita atau seorang peneliti kemudian mengangkat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ayat-ayat tentang kebersihan, dan kemudian kita bawa ke masyarakat yang lingkungannya dekat dengan sampah, dan kemudian ayat-ayat ini kemudian dihidupkan, Ustaz. Maksudnya Bagus. Hidupkan pada masyarakat tersebut. Oke, bagus sekali. Kalau the living. The living Quran, Ustaz, seperti tradisi-tradisi yang banyak dikaji oleh teman-teman akademik, Ustaz, seperti tradisi pembacaan surah Yasin. Dan seterusnya. Banyak ya? Oke. Makasih. Bagaimana Hasan?
sama perspektif Anda ketika poin yang kelima ini Anda buat? Sama? Yang saya Mana tangkap nggak sama? kemarin Ustaz, yang mengenai istilahnya kemudian apa namanya yang hidup di tengah-tengah masyarakat saja yang saya tangkap Ustaz. Oh, makanya tidak ada tertulis sini. Apakah kategori ini termasuk living the atau the living? Ah ya. Tinggal ditambahkan mamin. Ini tinggal eksekusi ini, golmi ini. Oke, paradigma transportasi maupun oke. Oke, paradigmanya apa? Menanamkan nilai-nilai yang baik Ustaz. Nilai yang baik. Ya, ya. Ada juga doa-doa di situ. Sekaligus Iya, doa. iya, ada Syarat dan doa. syarat-syarat khususnya Ustaz memang di situ. Ya, syarat-syarat doa. Nah, itu. Simbol kebaikan, ada juga doa. Begitu orang, ciri khas kita ini di Bugis Makassar, begitu atau Indonesia secara umum. Ya, kita banyak berdoa dan banyak juga mengiringi dengan syarat-syarat. Ya, syarat-syaratna dan sebagainya. Saya mau tanya misalkan ini. Mana Ustaz Aras. Pernah lihat itu, banyak itu biasa dupa-dupa. Kalau tradisi-tradisi di Sulawesi. Mungkin di Jawa juga banyak. Ya, ada biasa Masuro baca dupa lagi, Mapacika, Barasanjika, ada dupa lagi. Atau Aras tidak pernah melihat ada dupa-dupa di dalam sebuah acara-acara keagamaan atau tradisi-tradisi keagamaan? Aras biasa lihat Biasa, atau tidak pernah? biasa Biasa. justru. Iya. Iya. Dan dulu saya sudah jelaskan tidak tentang dupa ini di kelas ini atau mungkin di kelas lain. Belum ya? Belum ya? Belum kayak Ustaz. Belum. Kira-kira menurut Anda, Aras, bagaimana itu dupa-dupa itu? Kalau Dalam kalau menurutnya orang tua Ustaz ditanya di kampung katanya dupa-dupa ini supaya mengundang malaikat Ustaz, karena kan malaikat suka yang harum-harum. Dupa-dupa ini fungsinya sebagai pengharum ruangan kayaknya Ustaz. penghaluan ruangan. Iya. Kenapa bukan langsung disemprot gini? Ciu, ada itu banyak sekarang spray apakah itu yang semprot-semprot heat atau apa? Iya kan? Atau ya ada itu parfum-parfum di mobil, parfum apa kek? Itu yang bahkan elektrik setiap 5 menit, 10 menit biasa di masjid itu langsung buat semprot sendiri. Kan begitu misalkan. Kenapa begitu? Ustaz Hadi mungkin bisa menjawab atau ada perbedaan antara parfum begitu di aspek-aspek medis atau apa? Nah, bagaimana? Katanya sebagai Iya, parfum bendupa. Banyak parfum lain itu di Hadi. Apa parfum dupa lagi nambe? Orang itu parfum botol-botol kah? Ini parfum mana mungkin ya? Bagaimana? karena tradisi dari eh, orang tua dulu Ustaz, itu yang dilestarikan, itu yang pakai orang tua dulu. Nah, Lebih ya karena ini yang semprot-semprot begitu tidak ada di dulu. Iya iya. kan? Tidak ada dulu. Dan ini adalah parfum yang pertama di dunia, ya kurang lebih bentuk begitu. Dan kalau Anda bita-bitakan, ingat, beli dupa-dupa. Bahkan sekarang ada dupa elektrik, ya. Itu orang beli di Mekah Madinah. Berani Ki mengatakan ini bid'ah haram. Nah, orang Mekah, orang Madinah yang jual, sampingnya Masjidil Haram orang jual, ya kan? Ingat, dupa-dupa itu seperti pisau, sifatnya netral. Pisau dipakai oleh dokter Hadi sebagai dokter bedah misalkan, mengoperasi dan menolong orang. Tapi pisau dipakai oleh Sumanto. Pernah dengar kasusnya beberapa tahun yang lalu. Sumanto. Siapa itu Hadi? Sumanto. Apa Pernah. Yang istilah mutilasi kanibal orang, apakah? yang potong-potong Itu. orang. Iya, Sumanto. kanibal Ada terkenal Ustaz. dulu itu. Iya, kanibal Makan itu. sejenis. Iya. Iya. Dia juga potong-potong manusia itu untuk mutilasi, kanibal, untuk dan sebagainya. Berarti untuk menyakiti, membunuh orang.
Sementara dokter Hadi kalau dia spesialis bedah, mau operasi minimal pakai apalah, apakah mau melahirkan atau apakah ada penyakit yang mau diangkat, untuk menolong. Jadi pisau itu ternyata, ya kan, ya bermata dua, netral, bisa positif, bisa negatif. Dupa juga begitu, bukan hanya positif, mohon maaf, itu mak lampir CS. Kalau Anda mau datangkan juga jin, pakai dupa juga itu, Aras. Ya, kalau sihir-sihir itu praktek ilmu hitam, pakai dupa juga. Berarti dupa ini bisa mengundang makhluk halus. Tergantung baunya, niatnya, dan sebagainya, bacaannya. Kalau yang begini bisa mengundang yang baik-baik, yaitu malaikat, bahkan aulia atau nabi dan sebagainya. Bisa saja. Tetapi ada juga dupa-dupa tertentu, makhluk halusnya bukan yang positif, yang negatif nak panggil. Nak panggil kijing ifrit, nak panggil ki tuyul, apalagi kolor hijau. Iya ya. Saya heran ya kalau kalau di Amerika namanya hul. Kalau di Jawa namanya kolor hijau ya. Atau beda warna itu. Sama aja, kolor hijau dengan hul. Sama aja. Beda ya. Sama-sama warna hijau. Oke, dan seterusnya. Oke. Paradigmanya itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Dokter Hadi, kenapa orang itu kalau mengucapkan bersing orang bilangnya alhamdulillah? Kalau berdasarkan hadis, oke, sudah tuntas itu hadis. Nah, kenapa Yes. orang itu kalau bersing ucapkan alhamdulillah? Ada tidak anunya masalah medis itu? Kalau hadis, lihat saja hadisnya, hadis sahih dan seterusnya, riwayat ini, oke. Iya kan? Tapi kalau aspek medis itu kira-kira ada tidak kaitannya itu? Kenapa harus bilang alhamdulillah? Kenapa bukan Allahu Akbar atau Masya Allah, iya kan? Mana hadis? Mana hadis? Yes, Tidak, Ustaz. hadis mana? Ada aja Ada, hadis. Ustaz. Ada, Ustaz. Nah, apa kira-kira hubungannya itu? Orang bersih langsung bilang alhamdulillah. Ada apa itu? Yes, Ustaz. Hmm. Itu mekanisme proteksi diri, Ustaz, proteksi tubuh, respon tubuh terhadap benda asing yang masuk ke pernafasan. Nah, Kalau ada benda asing kayak bakteri, virus, atau debu dan lain-lain masuk ke pernafasan, itu dianggap oleh tubuh benda asing yang bisa membahayakan. Jadi respon tubuh itu dia langsung ada refleks untuk mengeluarkan, Ustaz, yaitu terus? bersin. Jadi Hmm. benda asing, virus, bakteri, atau benda asing yang lain yang masuk ke tubuh tidak jadi masuk, Ustaz, keluar langsung. Ah. Akhirnya tidak jadi penyakit. Nah, bilang ke alhamdulillah. Berarti bersyukur karena tubuh bisa mengeluarkan, dia bisa keluarkan itu penyakit dari yang mencegah tubuh untuk sakit, Ustaz. Bersin. Dan kita tetap sehat walafiat ya. Sehat walafiat, Ustaz. Iya. Saya lupa apakah saya membaca atau lihat video atau apa. Coba lihat baik-baik. Sosadi cari ini referensi. Katanya dalam artikel tersebut ya, atau dalam tulisan tersebut, ketika orang bersih, kita sepersekian detik, kita itu atau organ-organ tubuh yang lain itu tidak berfungsi atau mati, tanda kutip mati atau apa dan sebagainya, sepersekian detik, ya kan? Kemudian ketika kita ternyata tersadar lagi, itu juga virus, bakteri juga ternyata hilang dan sebagainya, maka kita alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Bila maki bersyukur, alhamdulillah. Ya. Cari itu, ya. Cari itu. Apakah betul itu artikel, penelitian, apakah penelitian di Arab atau penelitian di Amerika, cari itu apakah betul. Ketika orang bercocok, misalkan orang bersing, kira-kira berdebar tidak jantungnya, mengalir tidak darahnya. Kalau misalkan tidak atau tidak berfungsi selama sepersekian detik, itu mungkin kata-katanya tanda kutip mati atau nonaktif sepersekian detik, kemudian sudah keluar itu bersihnya, hidup maki, masya Allah, kita diberikan lagi atau bertambah sehat lagi, dan seterusnya, ya. Oke, nanti lihat saja itu urusan dokter Hadi itu. Oke. Mana tadi? Nomor 7, Ustaz. Nomor 7. Atau yang lain lagi. Siapa tahu Hasanuddin terus. Atau yang lain kita Iya, jelaskan Ustaz, nomor yang 7 lain kamu lagi, langsung. yang lain.
Yang lain lagi, ya jangan aku terus, nanti bosan nih. Yang lain lagi, oke, oke. Nah, oke, ada beberapa poin betul, tapi kita jelaskan yang lain lagi. Kita yang lain lagi langsung poin 7-nya ya. Kita langsung jelaskan poin ke-7-nya. Mana itu share. Ini kah? Siapa punya ini? Yang kedua saya dapat. Uswa kapan ini? Uswa ya ini. Asak dia. Bukan. Mana gue lagi dalam mana? Iya, Uswa. Tugas living Uswa. Nah, bagaimana Uswa? Mana Uswa? Uswa? Ustaz, Anuta ini? iya Ustaz. Nah, oke. Langsung apa lagi tadi? Paradigma. Apa paradigmanya di sini? Di paragraf keberapa di sini? Paragraf ke-7 kah atau paragraf ke yang lain? Yang mana hikmahnya? Ini masalahnya bukan poin-poin tapi ya berparagraf. Mana sini paradigmanya di Oh, sini? iya. Di situ Ustaz saya ambil yang materi yang ini rancang apa? Rancang bangun epistemologi living Quran. Yang mana iya sih ini rancang-rancang bangun yang mana sini Itu ya? Ustaz, yang berbagai upaya dilakukan. Oh ini merancang bangun. Ya ini merancang bangun. Coba jelaskan dulu bagaimana itu paradigmanya. Anda kan berbicara tentang halakoh mengaji tudang. Tudang berarti duduk ya, duduk bersila. Mana suaranya nih? Tudang. Ya, duduk itu kalau tudang. Halo, mana Uswa ini? Ada Ya, Ji Ustaz. hilangnya. Ya, Ustaz. Ya, oke. Anda kan berbicara tentang itu ya, mengaji tudang ya. Oke. Jadi paradigma apa yang Anda akan munculkan di situ? Oh ya, yang saya munculkan di situ Ustaz, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bagaimana merancang bangun, artinya membuat agar bagaimana pengajian tradisi halaka ini dapat berkembang ya, artinya bisa berjalan dengan baik. Maka dilakukan berbagai upaya seperti membentuk lingkungan pendidikan seperti masjid, asrama, perpustakaan, di mana untuk menunjang kegiatan halaka ini ya kita bisa lakukan di masjid, kemudian dibangunkan asrama supaya mahasiswa itu berada dalam satu tempat supaya bisa lebih fokus dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Kemudian juga diadakan perpustakaan, kemudian diadakan kitab-kitab rujukan, dan dibekali materi-materi dasar-dasar keagamaan. Begitu Ustaz. Oke. Kita lihat dulu judulnya ya. Jadi memang ini seperti begini ya, Mahat Ali As-Sa'diyah Sengkang.
walaupun judul Anda begini, tapi ingat nanti di kalau anu berarti B, poin B, nanti Anda jelaskan ya, sengkang itu di mana ya, di mana itu di Indonesia. Kalau kita tahu bahwa Kabupaten Wajo, tetapi kalau ada orang Sumatera, orang Papua yang baca itu sengkang itu apa itu, ya kan? Ah, nanti, oke, nanti kasih lengkap di situ. Berarti nanti walaupun judulnya ini, jangan dulu ini kah judulmu yang diterima Uswa? Bukan, Ustaz. Apa judulmu yang diterima? Anu, Ustaz, dirasa balaghah. Ada satu uslub yang saya bahas. Oh, itu yang kemarin uslub Iya, kan, Ustaz. Ombe. Iya. Surah apa? Itu hari Ombe, juz berapa? Surah Ali Imran, Ustaz. Jadi itu Ali Imran. Dengan alasan. Oke, Anu, oke, Ustaz, oke. saya masih dipertimbangkan juga sama Ustaz Sadik, tapi dia bilang buat mi dulu katanya anunya proposalnya. Kalau lu buat berarti ya. Sebelumnya ya memang itu ada prodi di luar tafsir hadis ya. Di luar kita ini tafsir pas ACC judul langsung ketika itu dibuatkan SK promotor dan kopromotor. Walaupun tidak ada proposalnya yang lengkap. Kalau pustaka 1 bab, lapangan 3 bab. Ya. Kalau prodi di luar, ada yang sama-sama kita. Ya, nanti ada di proposalnya baru. Ada juga ada AC judul langsung SK. Nah, langsung bukan SK. Oke. Kalau kita tafsir, ya, saya lihat mulai dari S1 juga sampai sekarang ini kita juga di pasca S2 dan seterusnya S3 S3 kapan tidak? S3 langsung. Kalau S3 langsung. Nah, kenapa disuruh dulu itu betul. Disuruh dulu buat proposal. Pengalaman ini sejak 10 tahun terakhir. Ya, data membuktikan. Bahkan ada mahasiswa tafsir sudah mekar ini tafsir hadis sudah mekar berpisah di tafsir. Ada mahasiswa tafsir sementara seminar proposal disuruh ubah judulnya total. Kenapa? Karena penelitiannya sudah ada yang bahas atau tidak layak. Kalau di Suluding kemarin baru-baru saya ketemu lagi hari Jumat itu mahasiswa, saya ubah total judulnya, suruh ubah total judulnya. Kenapa? Penelitiannya sudah ada yang jelas sama, persis 100% sama. Nah, ya mungkin ada kekeliruan kemarin waktu pengajuan judul atau bagaimana, saya telepon ke prodinya gitu, dia satu bagaimana ini, dan seterusnya. Oh ternyata begini, oke. Nah, oke, dirubah judulnya. Kenapa? Dibuat dulu proposal supaya tahu arahnya dan sekaligus kita tahu dulu kemampuannya mahasiswa ini. Nah, paham jika ini judulnya, apalagi tentang tradisi-tradisi, hal-hal yang belum dibahas, mengerti jika ya kan? Mengerti jika ini yang bahas peneliti atau tidak atau bagaimana? Kalau tidak dimengerti, ditahu nih. Itu tadi surah Ali Imran. Kenapa bahasa begitu, Kang? Namanya dosennya ahli tafsir. Mahasiswanya juga sudah belajar menafsirkan. Iya kan? Sudah jago berbicara, iya kan? Bagaimana ini? Oh, begini, Ustaz. Begini. Ali Imran. Tetapi apakah adakah? Apakah tidak adakah? Atau memungkinkan atau banyak sekali atau sesuai dengan indikator eh, atau bagaimana? Untuk membuktikan hal tersebut dari lisan menjadi disuruh membuat proposal. Kalau Anda mampu, seperti Alifin kemarin kan hampir dikasihkan SK. Kalau metode pertama, bagaimana kemarin kau Alimin? Sudah diterima judulmu kan? Mana Alimin? Sudah diterima judulmu? Iya, Ustaz. Sudah diterima judul Iya, tak? Ustaz. Tetapi belum dibuatkan SK kan?
Iya. Nah, tidak dibuatkan SK. Ternyata berubah judul. Anda susah menjelaskannya. Susah. Susah kan? Ternyata ada kendala. Ada kendala. Oh, begini, ternyata begini. Jadi ditulis itu baru mengerti ya. Nah, jadi bukan ini maksudnya nanti tanya sama teman-teman Anda atau tanya senior atau junior Anda. Bukan maksudnya prodi mempersulit. Kalau Anda sharing-sharing dengan mahasiswa lain atau S2 atau S3 atau bahkan D1 mungkin ada langsung dikasihkan proposal, tidak. Pengalaman sesuai dengan pengalaman daripada dibuatkan SK lain sebagainya terlalu pede kemudian ternyata tulis nih tidak bisa pading ini diteliti atau tidak sanggup kepada teliti ini susahnya pading ini oh gampang sih ternyata gampang sih betul terbukti nih maka ada hitam di atas putih kalau sudah dia layak dan ternyata arahnya bagus maka dibuatlah kalau begitu di SK-kan ya. Saya lihat begitu betul teori ini ada plus minusnya tuh tapi insya Allah bolehlah ya ini kita pertahankan ada juga baiknya karena memang entahlah kalau di prodi lain kalau di prodi ini sudah beberapa kali kasus terjadi perubahan begitu karena ternyata terbukti mahasiswa tidak mampu melanjutkan atau tidak pemahamannya atau terlalu sulit atau misalkan bisa gini bagi orang lain tapi dia kasihan karena mungkin pas-pas atau mungkin lain kecenderungannya sehingga dia tidak paham ya sehingga dia tidak paham tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana asal mulanya hal tersebut ya kita lanjut setelah paradigma itu dulu ada yang saya menarik ini eh Uswa Anda alumni Sadia kan ya alumni dia S1 atau S2-nya? S1 atau di pondok Alia? Mana yang Uswan nih? Uswa? S1 S1-nya Ustaz. Oh, S1-nya ya. Iya. Kalau Ariska dulu S1 jadi sana ya, Ariska. Iya Ustaz. Satu ya. Oke. Ada juga perempuan itu, siapa lagi kemarin baru selesai. Oke, coba lihat. Pernah Anda baca ini Syarah Hikam ini di Mahat Alinya Sengkang? Pernah Ada Anda baca Syarah Hikam? di pengajian kan Ustaz. Oke. Apa syarahnya? Siapa pensyarahnya? Belum tahu ke? Belum tahu ke? Ini tidak jelas ini. Kalau tafsir jalan lain, oke, yang buat ini. Riyadus Salihin jelas. Ya, Syarah Muhazzab ini, ini yang anunya Nawawi ini kapan yang masuk. Nah, Syarah Hikam itu banyak, saudara. Ya, banyak. Saya baca itu sampai 10 Syarah Hikam yang koleksi saya yang sudah baca itu. Ini salah satu buku favorit saya ini Syarah Hikam. Apalagi sesuai dengan Syaziliyah saya ini, sesuai banget ini Ahmad Ibn Athaillah. Sampai-sampai anak saya yang kedua namanya Ahmad Ibn Athaillah, ya, pengarang Al-Hikam. Tapi syarahnya banyak. Nah, syarah Hikam siapa yang anda itu? Syarah Hikamnya siapa anunya? Pensyarahnya tidak tahu ya? Ustaz. Siapa ini? Apa? Saya lupa Ustaz. Ibnu Ajibah, Al-Abbad, Ahmad Zarruq, Said Hawa atau siapa? Nanti chat saya pribadi ya. Yes, Yang apa yang dipelajari di sana. Selanjutnya setelah paradigma apa lagi? Ekspresi. Nah, oke. Jadi oral, oke, dan seterusnya coba. Oh ya, jadi di sini saat saya masukkan juga pada pembahasan nilai dan kebenaran Al-Quran, living Quran. Di sini jadi kegiatan pengajian halaqah itu diekspresikan dengan kegiatan misalnya pada pembahasan tafsir itu mahasantri itu sebelum dijelaskan penafsiran oleh
seorang kiai, maka Mas santri dulu yang membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya dan membaca kitabnya. Lalu di sini ada aspek oral ya, pembacaan. Lalu kemudian guru sang kiai membacakan dan menerjemahkan isi kitab. Ya, di sini ada mahasantri itu menyimak, mendengarkan penjelasan. Ya, di sini ada aspek oral. Kemudian mahasantri itu juga menulis dan menerjemahkan apa yang apa yang dijelaskan oleh kiai. Di sini ada aspek writing. Ya, jadi ekspresi pada pengajian halakah itu ada kegiatan dibaca, dihafal, diperdengarkan, difahami, ditafsirkan dan diamalkan. Ya, semuanya masuk poin-poin itu. Ini. Oke. Kalau saya jelas mendengarkan penjelasan saya mengerti. Tapi kalau saya baca, coba lihat ya. Di paragraf Anda ini juga sekaligus nanti Anda latihan menulis ya. Ya, latihan menulis. Oke. Di sini paragraf ini coba lihat. Kita perbesar, siapa tahu ada yang kesimpulan Anda itu Anda bilang baca. Oke, Anda katakan jadi Al-Quran dibaca. Oke, kita lihat. Oke, dibaca. Cocok. Ya. Diperdengarkan. Oke, menyimak sehingga diperdengarkan. Boleh. Membacakan sehingga memperdengarkan. Boleh. Dihafal. Di mana langsung tiba-tiba dihafal? Apa langsung dipahami? Mana kata kuncinya ditafsirkan? Mana juga kata kuncinya diamalkan? Padahal cuma 3 yang Anda bahas di sini. Tulis, writing, oral, dan oral. 3 ya. 3 yang Anda bahas, tetapi yang Anda simpulkan jadi itu penyimpulan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langsung Anda simpulkan. Bagaimana itu, Swa? 3 jenis bahas, tetapi kesimpulanmu 6. Kalau dibaca, oke, ada no bahas. Tapi kenapa langsung sampai diamalkan? Mana kalimat tak sebelumnya itu langsung diamalkan? Mana bilang begini? Tidak ada, Ustaz. Itu. Ini bukan hanya berlaku sekarang ini sesi. Ini untuk yang lain dengar. Mohon ini Anda sekarang kalau perlu sudah semester 3 sudah tancap gas ini. Saya mau Januari atau paling lama Februari, Anda masih semester 3 ya. Anda sudah proposal memang. Nah, saya mau ini 13 orang semua selesai. Ya. Yaitu bulan September sudah tidak ada mau di kampus. Apa istilahnya? Agustus paling lambat Anda selesai atau Juli. Supaya Anda tepat waktu semua. Tancap gas memang nih. Termasuk ini, banyak membaca. Jadi begini ya. Jangan hanya pertama habiskan waktu Anda untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan. Habiskan waktu Anda untuk membaca tafsir apa. Termasuk ini, baca tentang living atau baca tentang metode-metode. Anda mau membuat latar belakang. Teori latar belakang apa yang Anda gunakan? Anda mau membuat apa lagi? Wawancara. Teknik wawancara apa yang Anda gunakan? Mendalamkah, yang terbataskah, yang bebaskah, yang apa? Teori apa? Apa artinya? Istilahnya bab 1 sampai bab 4 yang Anda akan jelaskan, metode-metodenya atau penjelasannya, selain Anda pakai pedoman, baca juga metode penelitian kualitatif atau kuanti, ya, pustaka atau penelitian tafsir secara umum, baca itu, oh ternyata begini. Ya. Mungkin kekurangan kami tidak sempat menyuap Anda semua.
Prof Musin ataupun saya tidak sempat menyuap saya karena kita terbatas, ada namanya metode-metode makalah. Oke, tidak sempat membahas, itu pun biasa habis waktu. Oke, tidak sempat menyuap kami semua. Ya, itulah bedanya mahasiswa dengan siswa. Belum lagi bedanya S1 dengan S2. Ya kan? Banyak analisis, banyak kajian sendiri, banyak penelitian sendiri, ya, banyak membaca. Nah, itu. Jadi kalau Anda belum move on, masih seperti dengan SD, SMP, SMA, harus Anda disuapin pi. Itu tidak pernah diajar. Tidak pernah begini. Nah, ya kan? Berarti itu anak-anak siswa saja. Tapi karena Anda sudah mahasiswa, apalagi bukan saja sekedar mahasiswanya S1, S2 lagi, berarti oke ya. Dan alasan itu tidak pernah pilihan. Oh iya, itu harda sempat, tapi pernah tahu disinggung. Ada materi tentang ini, kita mami, dan seterusnya. Kita mami yang belum eksekusi, kita dalami atau sudah dijelaskan tapi tidak mengerti kah? Baca lagi, diskusi lagi, ya. Nah, termasuk ini. Latihan-latihan dalam menulis, bagaimana kira-kira cara penulisan yang baik dan benar. Sehingga kalau Anda serius ini, selain kesibukan Anda, mungkin Anda punya kegiatan harian, selain itu Anda sebenarnya tidak sempat lagi main game, tidak sempat lagi nonton-nonton drakor atau apa dan sebagainya. Habis waktu 24 jam itu tidak cukup. 24 jam tidak cukup. Kalau ada itu dalam sehari 50 jam kalau perlu. Ya kan? Karena padat sekali. Iya, saya lagi tidak pernah main game. Dulu di paling lama kapan itu waktu SMP, SMA, pulang dari pondok, satu hari jeli Sinta, main game, main PS, paling-paling 1 jam, sudah nih. Nah, bulan depan lagi main PS, sudah nih, begitu Ji. Matul. Sekarang tak usah, ya, tak usah disebutkan kalau ada Numu Hasanuddin dan kawan-kawan, ada mobil legend atau apa di situ, uninstall memang nih, uninstall memang nih kalau perlu. Tidak main game Streaming biasa atau ya Ustaz. tidak main game juga. Oh iya iya, nonton Ji, atau sama Ji. Menghabiskan waktu 1 jam 2 jam tok apa Instagram apa stalking, iya kan? Sama dengan Ji. Nah, oke. Enggak apa-apa. Pasti itu semua ada plus minusnya ya. Oh, ternyata ada aplikasi di HP saya. Itu hari atau tidak senyaris saya buka, tapi sekarang saya cari-cari lagi atau di mana nih itu. Ternyata ada aplikasi bawaan itu ternyata diinformasikan kita. Ya, dalam sehari Anda membuka HP atau aplikasi ini itu berapa jam per hari? Saya itu kalau tidak salah 2 jam 50 menit atau 3 jam lebih saja menggunakan HP per hari. Ya, menggunakan HP per hari. Mohon maaf biasa saya lama-lama balas atau apa, betul. Saya memang tidak terlalu main-main HP, main-main apa, tidak betul. Dan itu betul terjadi, real. Terjadi. Oh iya ya. Kalau begitu saya langsung wah, saya saja ini yang jarang main HP, ya. Kata aplikasi penghitung waktu itu dia 2 jam sampai 3 jam per hari menggunakan HP, ya. Kita kan ada berkas-berkas mau dibaca, mau tanda tangani, ada lagi dari direktur biasa ada instruksinya, ada apa, ya itu. Oke. Oh ternyata saya saja yang sangat jarang main HP itu cuma 2 jam 3 jam, ya. Bagaimana itu mahasiswa yang gemarnya sampai tengah malam kapan main HP? Kira-kira Masya Allah berapa jam dia itu main HP? Ya kan? Berarti banyak waktu luangnya sebenarnya mahasiswa. Ya, atas 10 jam misalkan dia di hadapan laptopnya, di hadapan HP-nya. Oke. Kalau begitu, pola pikir itu, kita belajar di Quran, itu betul kan Al-Quran itu wal as. Bagaimana itu wal as? Bagaimana sifat-sifat orang berilmu? Yarfa'illahu, ya. Hidupkan betul itu, ya. Supaya oke. Mungkin cukup lagi untuk uswah. Kita beralih lagi ke yang lain. Saya buka lagi anunya Gibran. Di bawahnya saya dapatkan di Telegram saya ini anunya Gibran. Ini. Tradisi sayang patudu. Patudu. Ya.
Apa ini tradisi ini? Sayang patut du. Gimana ini? Mantap, mantap ini luas. Gimana kita akan silakan. Ya Ustaz, Jelaskan dulu. Gimana itu? Gimana? kalau tradisi sayang patudo ini tradisi yang kami sempat alami dan juga kami untuk penelitian yang hari ini itu melalui pembacaan di jurnal Ustaz, yaitu yang terkait ada sebuah penelitian meneliti terkait sayang patudo di daerah Lapeo, Campalagian, Palawali. Iya, iya, Campalagian dekat-dekat masjid. Iya Ustaz, karena memang kalau secara tinjauan tradisi ada dua daerah di daerah Balanipa yang kemudian terhitung meriah atau besar ketika memperingati Maulid dan dikaitkan dengan tradisi yang patudo yang dikaitkan juga dengan Khatamul Quran, yaitu daerah Pembusuang dan juga daerah Lapeo Ustaz. Itu bisa sampai sekitar 50-an kuda Ustaz yang dipakai. Tunggu dulu. Oke. Daerah-daerah Mandar yang sangat agamis ya, religius ya. Oke. Tunggu dulu. Sayangnya tidak ada definisi sayang patudu di sini ya. Apa itu sayang patudu itu? Sayang. Putus suara Ustaz. Sayang. Apa artinya sayang? Sayang. Kuda Ustaz. Oh, sayang itu kuda. Iya. Patudu. Apa itu patudu? Menari Ustaz. Oh, kuda menari. Apalagi mesawe. Apa itu mesawe? Itu Ustaz yang naik kuda Ustaz. Mesawe itu naik kuda. Ya, orang yang menaiki kuda itu Ustaz, tidak menari Ustaz. Totamak. Apa ini totamak? Ya, itu totamak orang yang itu kan orang yang mesawe, orang yang dikhususkan untuk yang telah mengkhatamkan Al-Quran Ustaz. Oh, ini aja tulisannya ya. Lihat tulisannya di Kamus Mandar. Oke, miri-mirinya atau apanya. Oke. Sayang kuda, patudu tadi apa tadi? Aku lupa. Apa tadi patudu? Ditunggangi ya? Sayang itu kuda. Kuda. Ya. Patudu itu menari. Patudu Ustaz. Patudu menari. Kuda menari. Berarti ketika ditundangi itu kudanya menari-menari, begitu. Ada iringan rebana dan kemudian ada juga syair-syair Mandar yang kemudian dibawakan oleh pemuda-pemuda Mandar itu yang kemudian mengiringi kuda tersebut untuk menari karena sebelumnya kuda tersebut sudah dilatih Ustaz. Oh, jadi kudanya memang menari. Ya, iya digilat seperti itu Ustaz. Oke, tapi bukan jadi istilahnya bukan jalan biasa ya. Ya, bukan jalan biasa, kan juga menari yang dilihat oleh orang-orang seperti menarinya manusia ya. Ya, begitulah mungkin menarinya kuda, lain-lain cara jalannya ya. Iya. Diangkat kedua kakinya yang di depan Ustaz. Ini yang diterima judul takkah, Gebjaran? Bukan Ustaz. Apa yang diterima judulmu? Tentang konsep Stephen Ustaz. Apa? Stephen. Apalagi itu Stephen? Yang otak. Oh, yang deteksi itu ya. Kecerdasan manusia Ustaz. Kenapa bukan ini kemarin? Iya. Tidak tertarik juga memang ini. Sudah dibahas di banyak apa ini kalau pertama ada juga beberapa yang bahas, kemudian lebih tertarik sama yang kan kebetulan itu yang terus Stephen di sekolah Ustaz dikembangkan. Jadi lebih tertarik yang di sekolah juga Ustaz. Ya. Ini banyak, bahkan di Pangkep juga begini. Pak Kiai kemarin, yang saya masuk itu Pak Kiai Mustami kemarin juga, ketika bahkan sudah khatam itu memang dikasih begini orang, dikasih naik kuda. Saya bahkan waktu masih kecil, ya bahkan saya tinggal di Makassar sendiri, ada
Ada satu kali atau dua kali sekali waktu saya kecil melihat memang orang di Batam tahu dikasih naik kuda di jalan raya. Ada ya. Jadi di Bugis Makassar ada, ternyata juga di Mandar ada ya. Oke. Ya itu. Oke. Kenapa Gibran tidak naik naik sapi, naik kambing, apalagi naik 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 onta, naik mobil? Kenapa naik 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 sayang? Kenapa naik kuda? Hmm. Iya, Ustaz. Hmm. Yang pertama, ini kan kemarin sempat pulang, kemudian sempat bincang-bincang juga dengan orang-orang di bawah. Yang pertama, kenapa kemudian bukan onta? Itu jelas onta tidak ada di di Mandar. Yang pertama. Kemudian kenapa juga kuda bukan hewan lain seperti sapi, kambing atau lain sebagainya? Kambing yang pertama tidak normal untuk kemudian digunakan seperti hal demikian. Kemudian kenapa juga kuda? Kuda lebih mengedepankan simbol Islam, dan kemudian kuda juga masih erat digunakan dahulu di daerah Mandar, dijadikan sebagai kendaraan, Ustaz. Kendaraan Ya. kendaraan untuk Bukan mengantar sepeda, Ya. motor, Toyota, mobil. Kan dulu ada Kalau unta, lebih sekarang sudah Toyota, bukan unta, Toyota di kalau kuda lebih sekarang. nampak islamisasinya, Ustaz. Oh, gitu. Kuda. Yang dulu, kenapa Anda katakan kuda itu islamisasi? Karena kan kendaraan yang juga dipakai oleh sahabat dan Rasulullah juga kan kuda, Ustaz. Yang dulu, kuda di Mandar itu dimakan atau tidak? Tidak, Ustaz. Haram. Nggak Atau tahu haram atau memuliakan? tidak, tapi tidak dimakan, Ustaz. Kalau saya sekarang buat coto kuda, kasih makan ku Gibran. Mau nu makan atau tidak? Ku makan nih, Ustaz. Pernah ajak makan. Oh, pernah jago makan? Oh, iya. Enak gitu? Apa? Tergantung, Ustaz, karena pernah dua versi yang kudatangi. Ada yang memang enak, ada yang tidak, Ustaz. Karena mungkin karena pernah juga teman-teman yang dari kebetulan kan di Jeneponto bilang tergantung cara masaknya beda, Ustaz. Iya, kasih juga jeruk nipis supaya tidak terlalu bau apa sama coto sapi. Iya kan? Oke. Oh, gitu. Ada syair-syair Mandar. Nah, Anda katakan living. Apa di living Qurannya di situ? Apa Quran dihidupkan di situ? Yang mana itu? Udah Ji. Ya kan? Sambil mengaji atau sambil apakah di situ? Nah, ini masuk living atau the living ini? Nah, mana Qurannya? Coba. Living, Ustaz. Apa living Quran, Ustaz. Tradisi yang apa tadi itu? Menghidupkan nilai-nilai Al-Quran, Ustaz. Ya, kayak kan tadi ada ayat yang kemudian kami cantumkan, itu sebelum orang misawe, dia harus dulu kemudian mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kemudian ayat yang diambil itu yang pertama adalah Quran surah Al ayat 1, itu tentang perintah membaca, dan perintah membaca yang diyakini sini adalah membaca Al-Quran. Dan kemudian di Quran surah Al-Qamar ayat 17 tentang menghafal Al-Quran, Ustaz. Apa bunyinya itu? Al-Qamar 17. Terus, Ustaz. Harus dihafal. Takjir. Kira-kira ini takjir atau apa di sini? Takjir, tamkin atau apa di sini? Takjir, Ustaz. Kalau pembacaan kami Ustaz takjir. Kenapa? Ya. Takjir berarti ada dirubah ya? Ada dirubah. Sebelumnya Iya, naik ada sapi dirubah. atau sebelumnya apa? Apa dirubah? Bukan, Ustaz. Karena pertama, sebelumnya tarian-tarian tersebut digunakan, kan ini sesuai pembacaan kami, kalau sebelumnya tarian-tarian tersebut digunakan untuk kemudian penyembahan terhadap berhala atau digunakan di berbagai kerajaan untuk sebuah pesta-pesta tertentu. Nah, kemudian masuknya Islam, tradisi ini mulai
mulai mengalami akulturasi dengan budaya-budaya Islam, dan kemudian menjadilah ini Ustaz, Mesawe atau Tama dan lain sebagainya. Oke. Ada akulturasi budaya Jadi ya. ada akulturasi Ya, budaya Banggar dan yang tariang Iya. ya, yang tariang. Iya, yang anu ya, yang baca syair-syair itu juga termasuk takbir juga ya, baca syair. Iya, Ada Ustaz. juga. Oke. Syairnya Ustaz, kalau Kalau syairnya belum ada pembacaan tentang itu. oh gitu. Kalau yang naik kuda langsung sayangnya. Ada tidak selain pada masa sebelum Islam orang itu kalau misalkan ada anak-anak apakah atau pulang perang atau pulang apa atau baru-baru khatamkan apa? Kitab Weda misalkan, ya. Non oke. Juga dikasih Iya. naik kuda atau apa? Ada tidak referensi Anda dapat? Selain naik So, kuda yang dulu tuh kami kalau naik kuda orang cari, secara Ustaz, khusus digunakan nggak ada, untuk Ustaz. apa? Tidak ada. Untuk kendaraan memang. Kenapa bukan dalam bentuk delman? Iya. Kenapa bukan dalam bentuk Kenapa? delman? Delman, tahu delman? Kereta Susah kuda. bergerak kuda kalau bentuk delman, Ustaz. Ih, Itu pertama susah bergerak kalau bentuk delman, dan kemudian tapi lebih enak ditunggangi. juga nggak Ada efisien, Ustaz. kusirnya, ada kusirnya. Kemudian mungkin bisa didampingi dengan orang tuanya. Kan yang mau ditampakkan kan yang mesawenya, Ustaz. Orang yang Gitu. menghatamkan Al-Quran yang mau ditampakkan. Begitu. Begitu harusnya. Oh, kalau begini sama-sama naik kuda pakai kereta, pertimbangannya begini. Kalau ini, iya betul, penonjolannya begini. Dan nanti bacaan Al-Quran kita kan, istilahnya itu berguna untuk diri kita sendiri juga, ya, dan bisa juga berguna untuk orang tua kah atau apa. Tapi berawal dari kita semua, ya. Begitu. Berarti kalau ada orang tidak tahu naik kuda, anak-anak ini, anggaplah anak SD, tamat nih. Yang dulu tamat mengaji atau Ya. tamat Al-Quran ini? Khatam 30 juz. Tamat menghafal Khatam atau tamat Al-Quran, mengaji? Ustaz. Tamat mengaji Kalau atau mengaji, Ustaz. tamat menghafal? Tamat mengaji berarti Mengaji, bisa Ustaz. umur SD ya. Mengaji. Ya. Iya. Kalau dia tidak tahu naik kuda, takut bagaimana? Karena ada yang anunya, Ustaz. Ada yang kayak apa yang tadi? Yang jaga di situ, Ustaz. Ada beberapa yang Ada jaga. pawangnya. Ada yang Iya. pegang itu. Oh, ada talinya. Ada yang pegang di depannya, Ustaz. Oke. Kemudian yang naik sayang juga dikasihkan pakaian apa? Pakaian pengantin, pakaian Arab, jubah, Pakaian songkok. Ustaz, yang Islam. Kadang kalau laki-laki itu jubah. Yang ku bilang yang Islam sekarang yang harus kubiasakan ini moderasi beragama sekarang. Jadi kalau saya pakai baju kaos Ustaz. pemain bola baru tertulis bilang Ronaldo, Messi, berarti pakaian Kristen itu. Yang Islam ini kau tadi dari tadi Bukan, Ustaz. kuda Islam. Jadi kalau kambing itu ya. Kalau kita sesama sini kita mengerti, ya. Tapi besok-besok kalau Anda apalagi diskusinya nanti lebih luas, lebih banyak orang-orang yang heterogen di situ. Apalagi itu sejak 2017 kita itu belajar moderasi beragama dan sekarang kalau nggak salah semua kementerian itu moderasi beragama juga sekarang. Nanti bisa orang tersinggung itu, pakaian Islam. Apa tadi dalam kuda, hewan Islam. Iya kan? Jadi kalau yang lain kok dong Islam. Oh iya. Perbaiki lo kata-kata. Pakai apa orang kalau naik kalau naik yang kuda laki-laki itu? biasanya jubah, Ustaz. Jubahnya harus warna putih. Rata-rata warna putih. Warna putih jubahnya nak pakai? Kebanyakan warna putih, Ustaz. Warna kelia bukan kebanyakan warna putih, songko warna dan kelia. Iya, kebanyakan berarti ada tidak? Warna kelia ada orang ini belum. Mas Sewe. Beda itu kebanyakan ini. Kalau laki-laki belum, Ustaz. Begitu ya. Oke. Ini yang saya katakan. Ada tadi kata-kata kebanyakan atau apa? Ya. Menurut Anda misalkan peneliti, menurut Gibran, Anda katakan kebanyakan. Nah, kalau Anda tulis kebanyakan, berarti beda kalau sedang semua. Pas saya tanya lagi, ada tidak Anda pernah lihat
tidak pakai baju putih. Tidak ada Ustaz, putih semua. Baru bilang kok Kalau banyak, perempuannya ada, Ustaz. kebanyakan. Ada Perempuannya warna ada, kuning, Ustaz. Nulia. Ada pernah Bukan, Nulia baju bukan. warna kuning? Dia pernah menggunakan pakaian selain warna putih, Ustaz. Oh, ada pernah Nulia? Ada. Ya, yang perempuan, Ustaz. Oh, yang laki-laki. Kita minta deh laki-laki. Kalau laki-laki Ya putih, laki-laki. Ustaz. Laki-laki. Ada pernah Nulia, ada pakai jubah, Yang laki-laki tidak pakai putih, Ustaz. putih, ada pakai baju semua. Beda itu mayoritas, kebanyakan, semua, atau kadang-kadang beda itu. Jadi dalam penelitian Anda itu Iya. memang kasih memang nih presentasinya atau apa. Ya. Yang Jadi tidak ada semua yang kami lihat, semua Ustaz, ya, putih. semua yang Anda Ya, lihat semua ya. yang saya lihat, Ustaz, ya. Semua itu nanti Anda menulis kajian lapangan atau kajian pustaka itu kata Anda memang harus Anda biasakan sekarang selektif. Ya, selektif. Bisa mempertanggungjawabkan. Terkadang begitu. Lain yang Anda masuk di otak, lain Anda tulis, atau lain yang Anda tulis, lain yang masuk di sini. Sekarang latihan memang. Oke. Ada tidak yang laki-laki menunggangi kuda itu pakai sarung atau tidak pakai jubah? Pakai adat kah, atau pengantin kah, atau cuma celana panjang? Ada tidak? Jubah, Ustaz. Jubah, satu macam saja. Oke. Iya. Kalau perempuan, bajunya apa? Baju adat sana, Ustaz. Adat Adat sana. sana. Adat Iya. Mandar. Iya, Ustaz. Iya. Oke. Jadi kalau laki-lakinya tadi pakai songkok ya? Pakai songkok, Ustaz. Songkok Songkoknya dan songkok putih juga? enggak, Ustaz. Ada kadang tergantung, Ustaz. Oh, tergantung berarti beda kalau baju putih semua. Kalau ini Iya. kadang songkok hitam nasional. Kadang ada yang pakai songkok nasional, Ustaz. Ada juga songkok putih. Iya. Songkok haji istilahnya. Songkok Oke. haji yang Pakai surban besar. laki-laki? Oh, yang begitu. Iya. Surbannya laki-laki pakai surban? Pakai, Ustaz. Pakai surban. Surbannya warnanya macam-macam. Macam-macam. Oke. Surbannya disimpan di pundak atau di kepala? Begini seperti Syekh. Surbannya, Ustaz. Iya. Di sininya, Ustaz, pundaknya. Pundak. Tidak pernah lihat ada di sini kepalanya disimpang? Tidak pernah? Tunggu, seingatku enggak pernah Oke. sih, Ustaz. Oke. Cara pakai surbannya? Iya. Itu begini saja, lurus, atau yang di segitiga, langsung dua-duanya begini. Seperti biasa, kiai biasa, langsung semua begini. Hingga Ada kiri kanan yang begini. kadang macam Atau modelnya, Ustaz. atau seperti kalau ceramah saja cuma diselempang di bahu kanan saja, di bahu kiri berarti tidak ada surbannya. Atau kalau yang lebar itu dua-duanya. Bagaimana yang modelnya? diselempang saja kayak biasa Pak Khutbah, enggak ada, Ustaz. Tapi yang biasanya itu semua yang kebanyakan dililitkan. dia dua besar. model, Ustaz. Bagaimana? Ada yang dililit di leher, ada yang dijatuhkan semua, Ustaz. Ini teknik nanti ketika Anda kajian lapangan atau kajian pustaka. Misalkan Anda meneliti kitab, sedetail atau sekecil apapun informasi Anda harus tulis. Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kajian-kajian lapangan, Alimin dan kawan-kawan ini kajian lapangan, ada data sekecil itu tadi. Jangan bilang, rempon lah, datanya lagi warna apa dan sebagainya diselempang atau tidak. Anda menulis supaya orang yang baca langsung paham. Dan misalkan penelitian Anda mau dijadikan film, dokumentasi, atau bahkan film di bioskop, dengan adanya penjelasan yang lengkap di tesis Anda, itu langsung namanya tahu sutradara. Ya kan? Kalau hanya mengatakan, ketika ini kuda pakai surban. Ya, itu saya pakai. Itu saya tulis di tesismu. Orang mau filmkan dokumentasi atau film-film yang lain, mau di audio visualkan, boleh saja dikasih begini. Di surban seperti kalau ceramah orang, satu sisi saja pakai surban. Ternyata, ya kan? Ternyata aslinya tidak begitu. Itu karena tidak lengkap narasi atau deskripsi Anda. Ya. Jadi ketika Anda menulis,
seakan-akan ingat itu. Kalau sekiranya ini difilmkan, itu lengkap banget itu. Ya, proses tahapannya. Kalau perlu ada apa, harus pakai sendal kah atau pakai sepatu kah? Namanya cerewet, cerewet, cerewet yang jelas. Ya, bukan cerewet-cerewet yang tidak masuk akal. Ya, cerewet-cerewet magosip apa? Tidak. Kita cerewet, kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Begini, begini. Iya kan? Nah, begini, dia makan kah? Nah, iya tadi, makan, apa dan sebagainya. Karena pasti akan nanti Anda, misalkan ini, Mas Sayang. Betul ini berbicara tentang orang yang sudah khatam Al-Quran naik kuda. Tapi tentu di bab 2, Anda akan sedikit banyak akan menjelaskan tentang kuda. Ya, kuda itu pro kontra dimakan atau tidak dan seterusnya. Apakah hanya ditunggangi? Pakai sedikit banyaknya pasti Anda akan jelaskan itu ayat-ayat atau hadis-hadis tentang itu. Makanya tadi saya tanyakan. Pertanyaan tadi saya itu ada yang bisa Anda kasih masuk di bab 2, bab 3 atau bab 4, bahkan di latar belakang itu supaya harus detail. Dalam meneliti itu kasih detail ya. Begini, 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 huruf per huruf, apa dan sebagainya. Sehingga pembaca, penguji, pembimbing tidak bertanya lagi. Bagaimana anunya itu? Oh, anu Ustaz, begini, begini. Sudah banyak saya dapatkan ini. Di 1 sampai bahkan di pasca. Eh, karena dia tidak paham. Dan betul-betul itu ketika kita dikasihkan pembimbing atau penguji, pasti tidak sembarang itu. Seperti, oh iya, saya memang praktisi tentang ini misalkan. Biasa juga begini, biasa begini. Oh, kenapa begini? Kenapa kita lebih tahu daripada saya, Ustaz? Ya, saya kan lebih anu daripada Anda. Ya, saya juga pernah mengamalkan ini apa. Seperti misalkan kemarin ada yang teliti baru-baru di wisuda tentang apa? Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad di sebuah pesantren-pesantren Arab di Makassar. Kenapa begini? Iya, biasa juga kita baca. Begini-begini ada tawasulnya apa, ada dibaca ini berapa kali nu baca kau ini versi ini 3 kali, versi ini mungkin 1 kali. Itu di pesantren itu berapa kali dibaca dia apa, yang apa, isapanunya dia, cetakan apa. Itu harus detail. Kenapa segitunya, Ustaz? Ya, segitunya. Teliti. Penelitian itu sekecil dan sedetail penelitian kita, data kita, itu harus disampaikan. Ya, bukan hanya hal yang besar, hal yang kecil juga. Masa kasus? Oh, ini. Kapan ini waktu dilakukan? Anda katakan setiap hari. Betulkah setiap hari? Tunggu dulu. Biasa itu orang kalau di pesantren, apalagi pesantren-pesantren Arab, Habib-Habib, malam Jumat itu biasa yasinang, atau baca surah-surah pilihan, atau sikir-sikir. Kira, oh betul Ustaz. Saya tidak pernah ke pesantren Anda yang Anda teliti itu. Tapi hemat saya, bacaan dan pengalaman saya, kalau orang-orang Arab begitu. Oh iya, iya. Jadi rubah itu bukan setiap malam baca misalkan Ratibul Haddad. Setiap malam kecuali malam Jumat. Karena ada baca Yasin. Oh ya ini baru benar. Ini baru benar. Kalau Anda tulis hanya setiap hari, berarti gambaran kita full itu 7 malam. Iya kan? Tetapi ternyata oh tidak kecuali ini. Itu tahu di Pade. Iya, aku tahu Ustaz. Memang malam Jumat tidak dilakukan orang. Karena saya memang alumni situ. Memang kita dulu di pondok kalau malam. Tapi kenapa pendek tulis? Itu ya. Jadi kenapa tidak tulis? Tidak ada alasan. Kenapa tidak ditulis? Tulis itu. Saya kasihkan tips ini 5 menit sebelum kita tutup. Ingat, kalau Anda meneliti, jangan lupa. Anda buat catatan-catatan kecil. Memo-memo. Ya. Kalau perlu, catatan-catatan kaki. Atau di HP Anda. Di HP Anda tulis. Atau di buku, di area, atau apa, terserah. Anda tulis ini dan sebagainya. Kemudian, bagian tidak punya judul, sebenarnya ada sih. Ini bagi semester 3 ini. Kalau semester 1 belum bisa kasih. Kalau misalkan ada yang di sini belum, siapa belum terima judul di sini? Ada siapa belum terima judul? Ada semua judulnya? Ada semua mi? Ada yang tidak ada? Alhamdulillah. Siapa? Ada semua judul semua sini? Awas ku minta judul. Alhamdulillah kalau ada mi. Oke. Aman kalau begitu. Ya, karena kemarin ada baru-baru ya itu kalau semester terakhir nih ya kalau semester 1 jangan kasih judul, kasih suruh berpikir saja dulu. Kalau penghujung nih temannya selesai semua dia belum suruh cari tidak mana nih daripada tidak selesai bayar ku lagi SPP, bayar ku lagi apa, kasih judul. Kemarin ada baru-baru 1-2 bulan lalu, minggu lalu. Ini dalam waktu dekat ini 2 bulan terakhir ada 3 orang yang saya kasih judul kasih.
S1, ada juga S1. Supaya paham, ya kan? Supaya paham, supaya cepat selesai dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang dikasih judul begini harus sebenarnya saya harus kawal atau minimal dia harus tingkatkan kualitasnya. Kenapa? Cari judul saja dia tidak mampu. Bagaimana mina bahas? Ya, bagaimana ini apa dan sebagainya. Semoga dia berubah. Semoga dapat hidayah, semoga bacaannya semakin banyak. Nah, ya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, teliti terus. Saya mau ini nanti bulan-bulan ini sudah proposal semua, bulan Maret, April sudah hasil semua. Cepat aja orang meneliti, apalagi lapangan gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama. Selesai mau cepat. Ya, berniat ki semoga ini Januari terakhir Kak bayar SPP di S2. Kalaupun nanti bayar ke SPP, S3 pi. Begitu doa ta. Supaya tiap bayar lagi SPP. Subhanallah. Ya. Oke. Jadi Mas Sewe, Misawe. Bagaimana tuh? Ini E-nya bagaimana ini orang Mandar? E apa digunakan? Beda itu ya seperti karena, karena, putri, puteri, ya kan? Beda itu macam-macam E. Pasti 2 E-nya sini ya. E di me dengan E dengan W mungkin cara bacanya beda. Itu juga harus Anda jelaskan itu. E apa yang digunakan? Mana Gibran? Oh Gibran. Mana Gibran? Mesawe ini E-nya 2 kali. E-nya ini sama-sama penekanannya atau bacanya di dua-dua E-nya ini atau beda semua? Mana Gibran? Uswa tahu ada di mall Uswa. Di mana ke? Di mallku itu di mana ke itu Uswa? Di kafe. Mana nih Jibrang itu? Oh Jibrang, Mandar. Oh, Aish, mana ini Jibrang Aish? Orang Mandar. Oh, Sebelah. Sorry, Ustaz. mana suaramu? Suaramu. Tadi. Misawe, Ustaz. Nah, E-nya ini 2 kali tertulis, pengucapannya sama atau beda? E ini. Misawe, Misawe. Jangan dulu sama atau beda? Jangan dulu sama atau beda? Misawe. Maksudnya sama atau beda, Ustaz? Secara bacanya. Misawe, misalkan Misawe, ada kan tipis, Enggak ada, Misawe biasa. Misawe begitu. Jadi sama di cara bacanya. Iya. Sama di pertama dan kedua sama. Begitu. Itu juga nanti kalau di awal kata ada kamus, ada lontar atau ada cara pengucapan apalagi itu, itu juga penting itu cara pengucapan apakah di footnote ataukah di bagian paragraf itu. Padahal Anda sudah tahu ya. Tapi itu terutama yang atau ada yang biasa kalau Anda menulis ada biasa penekanannya di atas, koma atas, ya kan cara bacanya bagaimana? Itu kalau memungkinkan itu orang pusing baca kecuali semua sepakat iya, ya caranya baca misalkan kursi, ya tidak ada pengucapan yang lain kursi. Kecuali misalkan puteri, puteri kan tulisannya tapi bacanya putri. Itu kan ada penjelasan. Atau bang. Kalau bang motor, bang anu oke lah. Tapi kalau bang BA baru pakai K, sanksi juga pakai K, bukan sankasi, iya kan? Tapi bacanya sanksi, ditilang itu cara baca begitu penting loh. Kalau yang tidak umum ya, atau yang memungkinkan orang bermakna apa ya? Bermakna ambigu, bermakna ganda. Anda jelaskan. Kecuali tadi kursi, apalagi kursi, buku. Tidak ada yang bilang atau apa. Itu tak usah jelaskan lah. Kalau semua orang sepakat atau semua langsung paham. Tetapi kalau ini, apa caranya nih? Apa ini caranya nih? Yang bagaimana ya ini? Itu kan. Itu penting. Itu penting. Ini saya ulang lagi. Sekecil apapun itu penting Anda lakukan. Dan ingat, jangan lupakan memo-memo, catatan. Bahkan, Anda lagi buang air besar, dapat inspirasi, langsung cebok, langsung tulis itu kalau perlu. Mana buku, mana HP ku, memoku. Tulis gini, dapat lagi inspirasi. Beol. Iya kan? Sudah kau sholat, digoda kau sama setan lagi, dapat kau lagi inspirasi. Misalkan, harusnya Allah ingat, ternyata judulnya ingat. Langsung lagi, catat lagi. Memo, langsung. Tidak ada bilang tunda-tunda. Itu penting. Kenapa? Kita sudah mengalami dari S1, S2, S3. Kalau tidak dikasih begitu, biasa, iya di, itu hari ku ingat, Ji.
Tapi kenapa toh tidak kuketik, kulupai. Untung ada pembimbing penguji yang ingatkan. Apa kalau tak kalah nih? Itu namanya nasi sudah menjadi tai. Kalau bubur enak nih, masih bisa dimakan kalau jadi tai nih. Iya kan? Dan jangan nih pas ini. Baru berapa orang ini? Belum pi alimin, belum pi yang cewek-cewek juga ini. Dan seterusnya. Belum pi Ilham, belum pi Tahir. Tapi ya itulah kurang lebih begitu gambarannya. Ya, memang ya bervariasi lah cara buat Anda ini ya. Coba contoh, sudah berapa ditampilkan? Ada dalam bentuk poin-poin. Itu semua ada bilang satu dua tadi. Ada juga dalam bentuk paragraf. Ada juga cara buat paragrafnya langsung paradigma ini adalah, nah itu jelas. Ini adalah ekspresi tentang ini adalah, itu ada kata kuncinya jelas. Ada juga biasa tidak pakai itu kata kunci. Nah, ya. Nah, sehingga saya mau Anda jangan ragu-ragu, tetap belajar terus. Profesor, doktor, kiai lagi masih belajar, apalagi kita jika siang murid-muridnya, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Living Quran semakin berkembang dan semakin nanti menjadi penelitian yang mahal, karena ini berbicara tentang sumber Islam Al-Quran yang pertama, ya, sumber agama Islam yang pertama, dan tentunya kajian-kajian lapangan itu semakin berkembang sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada. Ya, mungkin nanti ada lagi tradisi yang mati suri atau sudah tidak ada lagi. Mungkin lagi ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang muncul dan sebagainya. Saya berikan contoh. Misalkan kemarin atau beberapa yang lalu saya sempat ke supermarket. Tahu saya sebutkan supermarket apa? Karena sekarang saya sudah sementara rekam ini ya. Rekam seperti saya posting di media sosial di YouTube. Salah satu supermarket yang ada di Makassar, ya sudah ternyata budaya sudah berapa kali itu ada produk makanan tertentu atau minuman tertentu, ya misalkan susu apa dan sebagainya. Kalau saya sebutkan pasti Anda tahu. Anak-anak tersebut mau mengambil itu. Sudah ada di ujung jarinya. Tapi apa kata ibunya? Nak, tahu gitu, siapa yang punya itu? Nah, kau tahu itu yang kau punya. Kalau kita di Jakarta, mungkin pemahaman kita, om nak apa ini yang punya? Bapak nak apa yang punya ini? Atau tetangganya kapan yang punya ini? Iya kan? Tahu gitu siapa yang punya itu? Misalkan di Jakarta atau apa. Tapi kalau kita kadang di Makassar, di Indonesia Timur. Kira-kira apa maksudnya itu? Tahu di anak siapa itu yang punya? Langsung udah tidak jadi nambah padahal mau sekali minum dan seterusnya. Paham gitu? Siapa yang masuk? Tahu gitu siapa yang punya itu? Kayak sekarang ada produk-produk yang diblokir. Tuh, ada produk-produk diblokir bilang ini produknya ini dan sebagainya. Nah, itu pemahamannya. Tahu aja siapa yang punya itu dengan jilbab-jilbab anunya khususnya. Tidak jadi corona minum. Ya kan? Ya, mungkin baru beberapa bulan ini saya lihat itu. Ya, beberapa kali mungkin saya sudah dengar itu. Mungkin orang lain sudah pernah dengar itu atau sudah mengucapkan atau siapa tahu ini nanti menjadi tradisi. Iya kan? Ucapan. Siapa tahu itu, siapa yang punya itu atau apa itu. Siapa tahu itu jadi nanti tradisi atau kebiasaan atau apa atau bisa menjadi living Quran dan seterusnya. Itu berkembang, iya kan? Nah, dengan adanya setiap tahun itu berbeda lagi fenomena yang terjadi dan seterusnya. Sehingga memungkinkan ini living Quran luar biasa, kita harus dalami, pahami banyak tradisi atau banyak kejadian ini yang betul-betul kita harus lihat nilai-nilai Qur'annya, tapi tidak boleh kaku ya. Tidak boleh juga sangat kaku. Astagfirullah. Sudah lewat berapa menit? Sudah lewat 4 menit. Sorry, kita mau sholat dan sebagainya. Ada mungkin yang ingin disampaikan, dan saya juga sekaligus mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama 8 pertemuan ini, dan saya rasa tak usah Anda lah minta maaf ya. Baik-baik semua di sini. Satu malam di sini, kutu-kutu semua. Tidak ada jarang sekali yang tepat waktu. Berapa 8 pertemuan ini? Baik-baik semua memang ya lumayan lah. Termasuk wawasannya juga di atas rata-rata lah. Ada saja kemarin maba yang saya ajar, ya apakah memang karena mabanya, karena baru semester 1 atau karena memang dari kampus mana dia, atau karena memang kecenderungannya, ya tapi ini lumayan lah.
lumayanlah di sini ya dan seterusnya. Baguslah. Ada mungkin yang mau disampaikan di sini atau apa? Atau bilang Ustaz bosan mas sama kita. Dulu pernah belajar sekarang. Yo minggu depan semester depan tidak kuajar mau kok. Tidak kuajar mau kok karena memang tidak ada mata kuliah semester 4. Kecuali kau mengulang atau error nilaimu, ku kasih kau error, mengulang ku minggu depan, semester depan. Tapi nantilah dilihat. Yang penting bagus masuk di tugasmu ya. Kalau saya cukup ini nanti dikoreksi baik-baik, diperbaiki lagi ini, diasah saja. Saya rasa pasti ada kesalahan atau mau tambahkan. Setelah saya jelaskan tadi sedikit dari ilmu Allah ini, pasti ada mau tambahkan, perbaiki. Jadi revisi ini, kemudian yang kedua makalata juga diperbaiki. Kalau saya cukup itu saja. Praktek revisi ini tadi, yang kedua makalah-makalata kirimkan juga saya. Kalau saya dalam bentuk soft file saja, Word saja ya. Kenapa Word? Saya mau mendelay. Saya mau buat turnitin. Saya itu supaya diteliti ya. Kalau PDF itu agak susah dilihat mendelaynya. Nah, oke. Dan seterusnya. Adapun nanti promosi nanti saya komunikasi atau kalau udah sempat saya info Kang Alimin 1 minggu 2 minggu ini Japri langsung saya solusi. Tapi kalau saya sempat ketemu, salah saya ingat saya akan datangi beliau dalam bagaimana ini revisinya tahu semester 3 ini Living Quran ya. Kalau saya itu saja, adapun mungkin ada tambahan dari Prof, nanti kita komunikasi selanjutnya. Perbaiki 2 hal ini. Oke. Masih ada lagi? Sebelum kita menunaikan sholat maghrib, masih ada lagi yang mau disampaikan, Pak Ustaz, semua Ustaz-Ustazah? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Doa penutup andalan saya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu. Semua. Imam suaranya. Haraman. Allahumma minna nasina wa'allimna warzuqna ana al-layli wa أطراف النهار واجعله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ya termasuk itu kalau kita selesai biasa anak-anak TK SD baca wal asri, bukan hanya baca subhanakallahumma bihamdi atau baca ini Allahumma arhamna bil Quran. Siapa tuh waktu kecil ini suka baca begini juga Allahumma arhamna. Siapa tahu itu Anda mau teliti atau kita berdoa tadi begini. Begini. Kenapa orang berdoa begini-begini? Ya. Ada bahkan itu. Ya, kalau ada hadis saya tanya ini, saya pakai cincin. Saya pakai cincin. Kenapa Nabi itu pakai cincin? Apa ya itu kalau living sunnahnya itu. Nah, kalau Al-Quran jauh usah. Yang lain banyak pakai begini. Itu ada fenomena yang terjadi dengan living Quran itu mengajarkan itu semua, ya. Dan seterusnya. Terima kasih. Kelas yang luar biasa. Terima kasih mahasiswa-mahasiswanya. Semoga bermanfaat, berberkah di dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya.